Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Imaratul Ariza Rizbi bersama teman saya Muhammad Khalfan Hakim akan menjelaskan tentang perorganisasian pendidikan. Di poin A kita akan menjelaskan tentang pengertian organisasi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Gibson yang mengartikan organisasi sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Yang kedua yaitu menurut Robbins yang mendefinisikan organisasi sebagai kesatuan sosial yang dikoordinasi secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Yaitu menurut Sondang P. Siagian yang mengemukakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam ikatan terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Sedangkan yang keempat yaitu menurut Prajuti Atmosudirjo yang mengemukakan bahwa organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi ialah suatu kumpulan orang yang memiliki tujuan tertentu dengan menggunakan struktur yang dibuat. Organisasi juga dapat dikatakan sebagai wadah sistem untuk melakukan suatu kegiatan secara bersama guna mencapai suatu tujuan tertentu. Jika dikaitkan dengan pendidikan atau organisasi pendidikan ialah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, dan pengorganisasian pendidikan ialah suatu proses pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah diinginkan. Lanjut pada subbab yang kedua, yakni mengenai unsur-unsur dasar sebuah organisasi. Unsur-unsur dasar sebuah organisasi meliputi adanya tujuan bersama. Organisasi mensyaratkan sesuatu yang akan diinginkan, biasanya terumuskan dalam visi, misi, target, dan tujuan. Tujuan inilah yang menyatukan berbagai unsur dalam organisasi. Yang kedua, adanya kerjasama dua orang atau lebih. Organisasi terbentuk karena adanya kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Yang ketiga, adanya pembagian tugas. Untuk efektivitas, efisiensi, dan produktivitas organisasi dibutuhkan pembagian tugas. Dan terakhir, yaitu adanya kehendak untuk bekerja sama. Anggota organisasi mempunyai kemauan atau kehendak untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Apa tujuan dan manfaat organisasi pendidikan? Di antara tujuan dan manfaat organisasi pendidikan yaitu yang pertama, mengatasi keterbatasan kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, terciptanya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, dapat menjadi wadah pengembangan potensi dan spesialisasi yang dimiliki. Dan yang terakhir, menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Kemudian jenis-jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, organisasi formal, dan yang kedua, organisasi informal. Yang pertama, organisasi formal. Organisasi formal adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan informal. Struktur organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan, kewajiban, dan tanggung jawab kepada personil dan membangun hubungan tertentu di antara orang-orang pada berbagai kedudukan. Lembaga pendidikan seperti SD atau MI, SMP atau MTs, dan SMA atau MA merupakan contoh organisasi formal.
Struktur dalam organisasi formal memperlihatkan unsur-unsur administrasi sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan. Struktur menggambarkan letak atau posisi setiap orang dalam organisasi. Yang kedua, hierarki kekuasaan. Struktur digambarkan sebagai suatu rangkaian hubungan antara satu orang dan orang lain dalam suatu organisasi. Yang ketiga, kedudukan garis dan staf. Organisasi garis menegaskan struktur pengambilan keputusan, jalan permohonan dan saluran komunikasi resmi untuk melaporkan informasi dan mengeluarkan instruksi, perintah dan petunjuk pelaksana. Jenis yang kedua yaitu organisasi informal. Sebelumnya sangatlah sulit mendefinisikan organisasi informal ini, akan tetapi keberadaan dan karakteristiknya sangatlah akrab di kalangan masyarakat kita. Karakteristik organisasi informal ini ialah adanya norma perilaku, tekanan untuk menyesuaikan diri, dan adanya kepemimpinan informal. Norma perilaku di sini ialah standar perilaku yang diharapkan menjadi perilaku yang telah ditetapkan oleh kelompok dalam sebuah kesepakatan sosial, sehingga sanksinya pun juga sanksi sosial. Norma perilaku dalam organisasi informal tidaklah tertulis sebagaimana organisasi formal, akan tetapi menjadi kesepakatan bersama di antara orang-orang anggota kelompok atau organisasi tersebut. Tekanan untuk menyesuaikan diri akan muncul apabila seseorang akan bergabung dengan suatu kelompok informal. Bergabungnya seseorang dalam kelompok informal bukan semata-mata fisik, akan tetapi melibatkan sosio-emosionalnya, sehingga kesatuan dan saling memiliki di antara anggota. Kepemimpinan informal dalam organisasi informal menjadi salah satu komponen yang sangatlah kuat dan mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi tersebut. Bahkan dimungkinkan melebihi kepemimpinan dalam organisasi formal. Pemimpin informal muncul di kelompok dan membimbing serta mengarahkan melalui persuasi dan pengaruh kepemimpinan semacam ini dapat dilihat dalam kepemimpinan adat, suku, kelompok, agama, dan lain-lain. Berikutnya yaitu proses pengorganisasian pendidikan. Proses organisasi dalam suatu perusahaan atau lembaga pendidikan ialah meliputi pembatasan dan penjumlahan tugas-tugas, pengelompokan dan pengklasifikasian tugas-tugas, serta pendelegasian wewenang di antara personil atau karyawan perusahaan. Berikut tahap-tahap atau langkah-langkah manajemen dalam membentuk kegiatan pada proses pengorganisasian, yaitu pertama, sasaran. Jadi manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu penentuan kegiatan-kegiatan. Artinya, manajer harus mengetahui, merumuskan, dan menspesifikasikan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan menyusun daftar kegiatan-kegiatan yang diperlukan yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan. Artinya, manajer harus mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam beberapa kelompok atas dasar tujuan yang sama, kegiatan-kegiatan yang bersamaan serta berkaitan yang terdapat dalam satu unit kerja atau satu departemen. Yang keempat yaitu pendelegasian wewenang. Artinya manajer harus menetapkan besarnya wewenang yang akan didelegasikan kepada setiap departemen. Tentang kendali, artinya manajer harus menetapkan jumlah personil pada setiap departemen. Yang kelima yaitu perincian peranan perorangan. Artinya manajer harus menetapkan tugas-tugas per orang. Yang keenam yaitu bagan organisasi, yang artinya manajer atau organisator harus menetapkan bagan struktur organisasi yang bagaimana akan dipergunakan. Yang ketujuh yaitu tipe organisasi. Artinya manajer harus menetapkan tipe organisasi apa yang akan dicapai, apakah fine organization, line atau staff organization atau friction organization. Ini yaitu struktur organisasi dalam pendidikan. Struktur organisasi didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja yang dipikirkan oleh manajer untuk membagi-bagi dan mengkoordinasi aktivitas suatu anggota organisasi. Definisi yang hampir sama dari struktur organisasi yaitu cara yang dipakai untuk membagi atau mengorganisasikan dan mengkoordinasikan aktivitas organisasi. Proses yang harus dilalui untuk dapat menemukan pembagian kerja dan koordinasi tersebut disebut sebagai
desain organisasi. Untuk membuat suatu struktur organisasi dalam pendidikan, maka diperlukan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam struktur organisasi. Di antaranya pembagian kerja atau division of work, pembagian seluruh beban pekerjaan yang menjadi sejumlah tugas secara wajar dan nyaman yang dapat dilakukan oleh individu atau kelompok. Yang kedua yaitu kesatuan komando atau unity of command, yaitu prinsip ini menekankan bahwa bawahan hanya boleh mempunyai satu atasan yang kepadanya dia bertanggung jawab langsung. Yang ketiga yaitu wewenang atau authority, ialah hak yang melekat pada manajer untuk memberi perintah dan dipatuhi. Menurut Gibson, wewenang adalah hak untuk membuat keputusan tanpa persetujuan dari manajer yang di atasnya lagi dan membutuhkan kepatuhan dari pihak lain yang telah ditunjuk. Yang keempat yaitu rentang kendali atau span of control, ialah jumlah bawahan yang dapat diatur oleh manajer secara efektif dan efisien. Yang kelima yaitu departementalisasi, merupakan pengelompokan karyawan dan tugas oleh hasil keputusan manajer tentang aktivitas pekerjaan apa yang dapat dihubungkan dalam kelompok serupa. Setelah aktivitas itu dibagi-bagi menjadi tugas, departemen juga dapat diartikan sebagai spesifik lokasi atau suatu set aktivitas yang mana manajer bertanggung jawab penuh. Istilah departemen ini umumnya dapat digunakan dengan divisi atau cabang. Sekian dari kami, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.